Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami membuat video sekitar jam 3. Jadi pada hari ini kita akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita, yaitu tentang puasa neton. Jadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana caranya melaksanakan puasa neton. Kemudian yang nomor 2 adalah perbedaan antara peringatan hari lahir orang-orang kuno dengan orang-orang saat ini. Jadi bagaimana nanti penjelasannya biar dijelaskan langsung oleh Mbah Kendil. Namun sebelum lanjut teman-teman, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya supaya kalian terus berlangganan di channel ini dan tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi langsung saja teman-teman, penjelasan selanjutnya biarkan dijelaskan oleh Mbah Kendil. Sugeng rayu ingkang pinanggih, sugeng dalu dumateng para kadang-kadang mitra Sutrisno Budaya, kadang-kadang pandemen kawruh Jawa. Bilih dinten menika titi kala mangsa dinten Jumuah Legi tabuh 3 dalu, sehingga pada malam hari ini saya memilihkan hari yang tepat untuk membongkar atau menguraikan tentang puasa kelahiran atau puasa neton. Puasa neton adalah merupakan puasa yang diutamakan untuk memuasani atau untuk memprihatini dengan diri kita sendiri, dengan jati diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak menghargai diri kita sendiri, maka lebih-lebih orang lain juga tidak akan menghargai kita. Ada kosakata, aji ning raga mergo sangka ana busana, aji ning diri mergo sangka ana ati. Dari kata-kata itu maka tidak ada salahnya bahwa kita memprihatini atau nirakati atau masani atau napani diri kita sendiri, bahwa di dalam diri kita tidak menyadari bahwa di dalam tubuh kita itu ada 2 jagat, yaitu jagat gede dan jagat cilik. Jagat gede adalah jagat gumelar yang kita rasakan setiap hari. Adanya pagi, siang, sore, malam, ada musim hujan, musim kemarau, ada tanaman, ada gunung, ada samudra, ada manusia, ada hewan, adalah merupakan makhluk Tuhan yang hidup di alam gumelar atau alam jagat raya. Kemudian yang dinamakan dengan jagat pribadi atau jagat cilik adalah jagat yang ada di dalam tubuh kita, yang secara religi atau yang secara batin. Karena di dalam tubuh kita juga ada anasir patang perkara, di jagat gede juga ada anasir patang perkara. Di jagat gede terbentuk dari susunan banyu, geni, bumi, angin. Kemudian di jagat cilik juga ada banyu, geni, bumi, angin. Di jagat cilik atau jagat halus jelas ada penghuni yang tidak dapat dilihat oleh mata. Kita tidak membicarakan tentang agama karena kita tidak punya kapasitas yang ada di situ. Kita hanya punya kawruh-kawruh titipan dari leluhur, kawruh-kawruh titipan dari nenek moyang saya. Jadi kita bicara kalau bukan bidangnya, jadi kalau kita menerangkan bukan faktinya, maka di situ akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang kita malah sasar susur, kita melenceng, sehingga justru nanti akan membuat sesuatu yang tidak baik. Maka kita hanya mampu untuk mempelajari
dan kita hanya mampu untuk membongkar tentang kawruh Jawa, ilmu para leluhur yang sudah diwariskan kepada kita semua. Jagat cilik adalah merupakan jagat halus. Jagat cilik adalah merupakan jagat halus. Kalau kita bicara misalkan kegelapan, kalau di alam gumelar gelap itu misalkan matahari tidak ada, kemudian pada waktu malam itu disebut masa kegelapan. Tapi kalau di dalam jagat batin pun juga ada kegelapan. Contohnya kita misalkan mempunyai utang yang sangat banyak sekali, kemudian kita berjanji orang akan menyaur utang kita tidak bisa, terus kemudian kita mendapat musibah yang misalkan dalam suatu keluarga mati bersama, anak istri mati secara bersama dalam waktu yang sama, maka jelas akan muncul kegelapan. Kegelapan yang muncul di dalam jagat batin atau jagat halus itu berkaitan dengan pikiran atau perasaan. Kita kembali kepada titik semula, yaitu teknis tip-tip atau kiat-kiat wejangan para leluhur yang disebut dengan puasa neton atau puasa hari kelahiran. Banyak para tokoh-tokoh penggede-penggede bahwa hari kelahirannya itu dihormati apabila penggede itu meninggal. Saya ulang lagi, banyak tokoh-tokoh, baik tokoh agama atau tokoh negara yang apabila sudah meninggal, sudah wafat, maka hari kelahirannya juga diperingati, termasuk hari kematiannya juga dihormati. Sehingga kita tidak salah juga apabila kita juga menghormati kepada hari kelahiran kita. Di dalam adat tradisi budaya Jawa bahwa masih zaman sekarang yang modern, ternyata di pedalaman atau di desa-desa bahkan di kota pun masih ada setiap hari kelahiran. Banyak yang berpuasa, banyak yang berritual agar puasa itu bisa sampai. Bahkan banyak para mahasiswa, bahwa banyak para siswa-siswa SMA, banyak para profesor doktor, banyak orang pejabat-pejabat yang masih mau berpuasa untuk hari kelahirannya, termasuk puasa Senin dan Kemis. Puasa Senin Kemis dan puasa Neton itu hampir satu atap, hampir satu tujuan, sehingga hasil dari puasa Senin Kemis dan puasa Neton itu akan menggambarkan, akan memperoleh sesuatu hal yang menyenangkan. Pemirsa, di dalam puasa Neton biasanya kalau di Jawa itu bersamaan dengan hari dan pasaran. Andai kata atau umpama ada orang yang lahir hari Selasa Kliwon misalkan, atau hari Jumat Legi saja. Pada saat hari Jumat Legi itulah dia berpuasa. Ada yang berpuasa seperti Ramadan, pagi puasa, maghribnya itu berbuka. Ada lagi yang berpuasa hari 40-an, dimulai dari kelahiran selama 3 hari. Dari totalan dari nilai dari hari atau pasaran jumlah, sehingga sampai hari mencapai jumlah ke-40. Hari 40, jadi puasa itu satu hari satu malam, kemudian kita ambil harinya yang senilai 40, seperti hanya yang dimaksud seperti berpuasa 40 hari. Dan dalih agar punya kekuatan yang lebih unggul, yang lebih andal. Kemudian puasa Neton, kalau ragamnya di dalam perkotaan ya cukup puasa saja gitu. Tidak ada embel-embel selamatan, tidak ada embel-embel alat-alat ritual, hanya berpuasa saja dengan niat yang tulus, niat yang ikhlas. Adapun adanya tentang klenik atau dengan upacara sesaji atau
dengan persyaratan tertentu itu merupakan kebudayaan tambahan kepercayaan saja. Sehingga apabila itu dikasih dengan persyaratan tertentu, sehingga akan menambah kepercayaan bagi orang yang berpuasa itu. Namun di dalam penilaian dari Tuhan, penilaian dari Gusti yang Maha Agung, Gusti sing nyiptane jagat raya iki, antara dipakai dengan persyaratan atau dengan perabot-perabot sesaji dan yang tidak pakai sesaji, maka hasilnya juga sama saja. Yang penting caranya berpuasa yang benar-benar itu lurus atau sempurna. Walaupun itu dikasih persyaratan apabila puasanya kurang lurus atau kurang benar atau kurang sempurna, maka itu kurang baik. Sehingga lebih baiknya tanpa persyaratan, tapi pengamalan dari puasa itu benar dan tidak cedera atau tidak cacat. Namun kita tidak boleh melarang atau kita tidak boleh menghina kepada orang-orang yang berpuasa dibui dengan persyaratan, yaitu dengan sesaji. Karena sesaji itu adalah merupakan budaya Jawa yang dipercaya oleh orang Jawa agar yang dimaksud puasa tersebut bisa terarah, bisa menambah kekhusyuan, bisa menambah keyakinan, dan bisa menambah kepercayaan. Karena adanya percaya itu, maka tujuan-tujuan Anda yang ingin melaksanakan puasa Natal akan segera tercapai. Karena kalau tidak percaya nanti tidak mungkin akan tercapai. Jadi sehingga kita mendekat kepada Tuhan itu dengan cara kekuatan kepercayaan yang lebih andal, atau kepercayaan yang lebih unggul, atau kepercayaan yang lebih sempurna. Kemudian bagaimana kalau orang yang berpuasa tentang puasa Natal sing tanpa upacara, tanpa sesaji, ya cukup berpuasa dari mulai berba'do maghrib, kemudian berpuasa sampai besok malamnya ba'do maghrib berbuka. Yang jelas juga ada doa-doanya tertentu untuk menyambut atau untuk memanjurkan sebuah doa. Nanti setiap orang, setiap guru, setiap sesepuh, setiap bujangga, doa-doa untuk membaca permohonan itu berbeda-beda, tapi tujuannya itu sama. Jadi kita tidak harus melintas, misalkan apabila ada orang memberikan doa dari puasa Natal tidak sama, tidak usah dikomplain, yang penting tujuannya sama. Sangat jelas antara ilmu kejawen itu sangat rumit, karena di dalam ornamen di dalam tubuh kita kan banyak unsur-unsur yang dikawatui. Kalau Jawa ya, kita pakai Jawa dulu. Banyak yang dikawatui. Ada yang mengatakan ngawasi dulure, itu kakang kawah di area kakang yang ada di Semragil. Ada yang ngawuri guru sejati yang manggon di dalam sanubari yang suci. Ada yang ngawuri hatmo sejati. Ada yang ngawuri sedulur papat demo pancer. Jadi banyak persepsi-persepsi yang tujuannya sama, dan untuk ngawuri atau untuk penghormatan. Tapi di dalam kawruh menghormati kepada hal-hal yang ada di dalam tubuh kita, kita tidak boleh lepas dengan ngawuri atau sembah sungkem kepada Gusti yang Maha Agung. Karena itu yang lebih penting. Jadi untuk puasa Natal semestinya sehendaknya untuk penghormatan atau untuk bersembah, yang perlu kita sembah pertama adalah Gusti Kang Maha Suci, Gusti Kang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling nomor satu. Yang nomor dua, kita penghormatan kepada sesuatu yang ada di dalam diri kita ini. Karena manusia itu mempunyai keahlian yang banyak sekali. Kita kembali kepada titik permasalahan, yaitu cara-cara untuk menjalankan puasa Natal. Nanti yang kita terangkan kan masalah bentuk-bentuk puasa yang sederhana, puasa yang diamalkan para orang yang canggih, orang-orang yang modern. Tapi kalau orang-orang kuno lebih ke budaya. Orang-orang kuno lebih condong ke ritual. Orang-orang kuno lebih condong ke sesaji atau sesajen, karena untuk menambah keyakinan, dan itu tidak boleh
dihina, tidak boleh diolok-olok. Karena dia pakai itu, ya silahkan pakai itu. Yang penting itu niatnya yang baik. Nggih. Nah, untuk kita kemudian kita tangani yang masalah puasa neton dengan cara biasa, cara-cara dunia modern atau masa kini. Puasa masa kini yaitu hari kelahiran dipuasai dari maghrib ke maghrib, baru nanti buka sebanyak 41 hari. Nggih. Setelah 41 hari kita kembali lagi 1 hari lagi sampai 41 hari. Nggih. Ya tergantung kepada niat si pelaku sampai kapan diberhentikan, tidak ada batas. Nggih. Jadi puasa Ramadan sampai seumur hidup pun juga nggak masalah, malah justru semakin sempurna karena berpuasa adalah merupakan persyaratan untuk menyucikan diri, untuk membersihkan diri yang tidak diganggu oleh nafsu-nafsu yang ada di dalam tubuh kita. Nggih. Itu kita bicara tentang yang puasa model-model sekarang. Ya kita rembuk sekarang, kita lari puasa neton yang diadakan oleh para leluhur yang memakai dengan cara-cara ritual atau sesaji. Nggih. Apa bahannya untuk upacara sesaji orang puasa neton? Yang pertama disiapkan dengan kembang telon. Nggih. Kemudian disiapkan dengan dupa atau aroma wangian. Nggih. Kemudian disiapkan dengan daun rojo. Nggih. Karena biar kita menjadi orang-orang yang terpenting, kita menjadi orang-orang yang baik, kita bisa menjadi orang yang super power, yang dikagumi orang, yang disayangi orang, yang ditresnani orang, yang baik dengan orang. Nggih. Sehingga daun rojo ada merupakan simbol-simbol gambaran yang besar, simbol-simbol orang yang ada di depan. Nggih. Yang namanya Gedang Rojo adalah merupakan raja yang mempunyai pengaruh yang kuat untuk memerintah kepada rakyatnya. Jadi namanya Rojo itu kan punya kuasa. Nggih. Bicara sepisan jadi, nanti pisan jadi jatang kena lali, bindu Kresna itu masih belakang situ jatang kena ngai cali. Nggih. Ratu ngomong sak pisan wis ora kena dibusak. Ora kena ratu ngomong bolak-balik, nanti malah tidak dipercaya orang. Nggih. Sehingga apabila kita melaksanakan secara ritual seperti orang kuno dulu yang dimaksud daun raja, kita kalau berdoa ya harus titis satu kali, harus percaya gitu. Jangan sampai membaca doa berulang-ulang. Satu kali doa kemudian langsung terkabul. Sehingga tentang yang namanya Gedang Rojo adalah penguasa tunggal yang bisa memerintahkan kepada diri kita yang ada di dalam itu. Sehingga yang dimaksud Pangwoso adalah merupakan kebesaran apabila kita mengucapkan atau kita memohon atau kita berbicara kepada siapapun lewat mulut kita, agar mulut kita punya kemanjuran atau punya kemanjen yang tidak diremehkan kepada beberapa orang atau di khalayak ramai. Maka simbol-simbol untuk ritual secara hari kelahiran disertai dengan daun raja, kadang-kadang jika dibubui dengan kunir dan dibubui dengan daun keluwe. Jadi ada dari daun keluwe, kunir sama welak dan godong waru. Kalau kunirnya tuh, jadi gandingannya welak, kunir, godong waru menjadi satu. Ya, daunnya godong keluwe dengan daun raja. Bagaimana godong keluwe adalah biar punya kelebihan. Misalkan kita kerja tidak pas-pasan punya aturan. Misalkan kita menjadi pangkat-pangkat yang berlebihan, yang tidak kerdil, yang cerdas, yang banyak pengalaman. Kemudian kita bisa linuwih bujur apa-apa terus jelek akrab, artinya itu orang-orang yang sangat diagungkan oleh teman dan rekannya. Kalau orang diagungkan otomatis akan dimudah berbagai macam, akan pinjam uang saja mudah, akan menghitung dengan mudah. Apa persyaratan yang kita sajikan adalah yaitu kembang telon, yusfa, kemudian satu rumpun yaitu dari kunir, welak, godong waru ditambah gantaran suruh, itu satu. Kemudian untuk daunnya yaitu daun kue sama daun pisang rojo. Kemudian ditambah lagi dengan air putih. Yang ketiga ditambah lagi dengan perwujudan makan atau bahan makan pokok seperti beras. Karena orang hidup itu pasti butuh makan. Makanya biar untuk berpuasa ton pengharapannya semoga diperlancar rezekinya, diperlancar usahanya,
kemudian menjadi orang hidup di muka bumi yang tentram, damai, kemudian sukses dari berbagai hal. Nggih, amin. Terus kemudian kita pikirkan yaitu tentang tata cara, tentang puasa Ramadan yang model atau ala zaman dulu, Mbak. Nggih. Itu setelah kita berpuasa sekitar 41 kali dari puasa Ramadan, pada harinya semua lagi ya 41 hari. Nggih. 41 hari 1 malam. Kemudian setelah sudah 41 hari, tergantung diulangi lagi pun enggak. Paling diulangi lagi ya sampai 41 hari, 41 hari, 41 hari. Setiap dari 41 hari itu kalau orang Jawa ditengeri dengan selamatan. Melakukan perbatasan hari raya, ngeriyani, sudah berhasil dia menembus berpuasa 41 hari. Puasanya puasa Ramadan, kemudian selamatannya yaitu seperti bujang, kemudian lauk pauk dan sebagainya, dikasih encok dan sebagainya, kemudian kulupannya ada kangkung dan ada kue. Kangkung ada simbolnya kang linangkung. Usaha ini diberikan rahmat, diberikan kesuksesan dari yang linangkung, Gusti Kang Maha Agung. Kulupan kangkung artinya kangkung itu kan lolor toh. Dia condong menjalar. Sehingga doanya agar perabot-perabot selamatan itu bisa menjalar, bisa panjang, nanti kata umur bisa panjang. Bujeng, ulupan, sambal goreng, terus kemudian bisa juga tambah menu yang lain. Sehingga sangat sederhana selamatannya itu. Jadi dari mengundang orang banyak, hanya keluarganya sendiri juga nggak apa-apa, mengundang 4 orang juga nggak apa-apa. Misalnya kita mengundang orang langsung dibagi-bagikan, disudahkan kepada sama saudara juga tidak apa-apa. Itu tentang tata cara selamatan secara orang dulu. Nah, bagaimana alat yang lain? Bagaimana cara penyajiannya? Pripun, Mbah? Ya, penyajiannya nanti kan juga ada doa-doanya, nanti deskripsikan kita selipkan. Tapi maaf bahwa yang dikeluarkan para pujangga, para sesepuh, para brahmana itu masih berbeda-beda dengan kami. Mengeluarkan deskripsi itu kan dari pengalaman kami yang pernah kita jalani. Saya pun juga pernah menjalani puasa Ramadan itu. Pernah menjalani sering lah itu. Nah, persyaratannya adalah membuatkan situasi menjadi harum karena kita ini nama kita harum. Jadi nama harum itu adalah orang-orang yang berjasa, orang yang berguna. Gitu. Kemudian simbolnya kita kembang telon, yaitu mawar, kenongo, kantil. Mawar adalah mawar romano kebutuhan manusia, mawar romano akhlaknya manusia. Terus kemudian kembang kenongo, tegese kenongo no keneng ini manusia diciptakan di muka bumi, dibebaskan. Kamu jahat silakan, kamu berbaik silakan. Kalau kamu berbuat jahat, berarti ada sesuatu di belakang layar. Ada dendo nirmolo, ada Soekarno. Tapi kalau berbuat baik, maka orang tersebut atau pelaku tersebut akan mendapat ganjaran, akan mendapat perlindungan dan pencerahan dari Tuhan. Jika manusia itu diwenangi milih kanan apa kiri, pengiraman apa pangiranan nyumanggake dari kita lagi manotae. Jadi bukti nyatanya Tuhan itu semua umat diridani. Jaluk apa dituruti, yang mencuri saja juga diberi kasih, diberi rezeki, maling, rampok dan sebagainya. Artinya Tuhan itu tidak melarang, tidak menghukum kepada hambanya. Nanti dia akan terhukum dengan dirinya sendiri gitu loh. Misalkan kita memilih dengan kejahatan, kita nanti kan akan bertabrakan dengan hukum-hukum masyarakat, bertabrakan dengan hukum kepolisian, ditambah dengan dosa-dosa dengan Tuhan. Itu jadi tinggal pilih saja mana yang Anda pilih di dunia ini untuk yang pantas dengan Anda. Tapi kita bisa tentang kauh, yang jelas kita harus memilih hal-hal yang baik, yang bisa untuk kehidupan di masyarakat, yang bermakna, yang berfungsi bagi masyarakat luas. Nah, kita kembali kepada klenik atau kita kembali kepada adat-adat Jawa atau budaya Jawa. Kita larinya ke budaya saja. Jadi kalau nanti kita larinya ke perdukunan, nanti kan menjadi persepsi yang jelek. Iya, nanti salah paham, Mbak. Kita ke budaya tradisi orang-orang Jawa dulu. Jadi kita jangan sampai disalahartikan tentang ini. Kita mengadakan konten ini dalam arti kita membuat hiburan kepada teman-teman, membuat senang kepada teman-teman. Terus kemudian kalau kita nanti
salah ucapan atau persepsinya lain nanti kan malah menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Yang jelas kita melaksanakan ritual apapun, kita melaksanakan puasa apapun, yang kita mintai tolong, yang kita sembah, yang kita pekerjakan kan hanya satu, Pak. Tuhan Sang Pencipta Jagat Raya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang kita agungkan. Jadi prabot-prabot yang lain itu hanya sebagai sarana dan prasarana. Sehingga seperti ini yang kita buktikan, ini ketepatan ini yang tadi saya siapi, kemudian ini Yusta, ini daun rojo sebagai simbolik kita biar menjadi raja, artinya raja penguasa di diri kita sendiri, dan kita yang kita biar mempunyai harkat dan martabat, dan kita biar mendapatkan kewibawaan, kita bisa mendapat kemuliaan. Jadi daun rojo itu merupakan simbol saja agar kita itu menjadi raja, menjadi orang yang terpilih, menjadi orang terkemuka, orang yang dipentingkan orang banyak. Itu dan raja. Kemudian ulang telon adalah kenongo, kenengono, keneng ini, kemudian ke mawarno patrap kelakuan menungso, mawarno nasib menungso, mawarno model keyakinan menungso. Kemudian ditambah lagi dengan yaitu wujudnya kerantil seperti ini. Jadi kembang mawar, kembang kenongo dan kembang kerantil tentunya kita harus kumantil kepada Gusti Kang Maha Suci. Kita harus selalu menghamba kepada Tuhan. Kita selalu berbakti kepada Tuhan. Kita selalu mengagungkan dan menyebut nama-nama Tuhan. Sehingga kembang kerantil ada kumandiling hati. Sehingga kalau kita mencintai Allah, kita mencintai Tuhan dengan tulus dari hati, itu nanti akan mendapat kesempurnaan. Jadi kalau kita berbakti kepada Tuhan, tidak harus disambi atau bibir saja, Mbak. Dalam hati, kemudian hati kita kumandil. Karena kita kumandil kepada Tuhan, otomatis setiap harinya kita menghamba, kita mengabdi, dan akan memperoleh kejernihan dan pencerahan. Itu dari itu. Kemudian di sini ada beras. Beras adalah simbolnya pangan. Manusia itu hidup tanpa makan nggak bisa. Nggak bisa, Mbak. Manusia harus makan. Manusia hidup itu cari makan. Bekerja cari makan. Manusia hidup lebih. Tapi kalau tujuan hidup itu ada alam surga. Kalau orang hidup mencari makan sandang, mangan, papan. Tapi tujuan hidup adalah kita pulang di rahmatullah, kita pulang ke rumahnya Tuhan, kita pulang ke alam baka, nanti mendapat hal-hal yang menyenangkan dan bisa masuk surga. Genggaman Allah yang sempurna, masuk ke alam lanung yang dingin dan damai. Nah, terus kemudian disimbolkan sebuah atau sedikit beras untuk sebagai percontohan. Kemudian kita sajikan juga air putih gitu. Air putih. Karena air adalah sumber penguripan. Jadi orang itu tanpa air tidak bisa. Segalanya pakai air. Bahkan bayi itu tidak butuh api pada saat kecil. Hanya butuh air susu ibu. Jadi air sangat penting sekali. Maka kita pakai simbol ada air. Manusia itu juga berasal dari air, karena dari kumu abang dan kumu putih, dari sperma bapaknya dan dari ibunya. Ya, kemudian menjadi satu, membuahi sel telur menjadi manusia. Sehingga tetap membutuhkan air. Maka simbol-simbolnya air seperti ini. Nah, kemudian bagaimana caranya pada saat misalkan kita besok akan puasa neton, maka paginya sudah menyiapkan barang-barang itu, kemudian ditambah dengan melian dalam satu malam sampai selesainya puasa itu. Kalau bisa jangan sampai tidur. Ya, orang puasa melek itu tidak boleh senden seperti ini. Kalau puasa sendiri ada sudah menyerah, sudah kalah. Jadi batal, Mbak. Orang yang disongkok, orang yang dicagat itu kan orang yang menyerah. Kalau melekan pada waktu malam untuk melaksanakan hari puasa neton itu ya duduk seperti ini. Ya tidak tidur, ya tidak senden. Waktunya dibacakan untuk amalan atau dibacakan untuk doa-doa menghamba kepada Tuhan. Jadi intinya orang berpuasa neton itu andalannya cuma Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada setan. Kita mengagungkan Tuhan, nanti kita akan mendapat penjernihan. Seperti itu. Terus kemudian pada saat dilaksanakan tentang perabot-perabot persyaratan ini, kemudian air yang bening ini lah, ini dikasih kembang, minyak, kemudian terus dikasih dengan kembang kerantil, ini dimasukkan seperti ini.
Jadi 3 jenis itu harus masuk semua Mbah ya? Ini diletakkan di tempat yang aman, misalnya di atas lemari atau di kamar tengah, diletakkan. Terus setelah berbuka puasa, maghrib kan berbuka puasa, dia kan selesai puasanya hari itu. Nah kemudian air yang diberi kembang ini, maka simbolnya kita sudah melaksanakan puasa, ditandai dengan ini. Maka tri telu yang atunggal. Jadi mawar warno kena ngono kena ini kembang kerantil kumantil marang anugerah Tuhan, kumantil marang perintah Gusti Allah, kumantil marang perintah Gusti, ya ini ninggalin larangan ini nindakane perintah, menjauhkan larangannya, menjalankan perintahnya itu. Nah, kemudian setelah misalkan dari pagi berpuasa sampai maghrib ya dari maghrib kan puasa, bukan sampai maghrib itu diteruskan lagi dengan berpuasa melek atau tirakan melek. Kalau bisa tidak tidur itu. Setelah dilaksanakan tirakan puasa, bar maghrib berbuka terus dibablakan sampai pagi. Setelah sholat subuh, maka air ini diambil, diminum 3 kali, 3 seruputan. Seruput 1 kali, tapi baca bismillah dulu kalau orang muslim ya. Diambil 1 kali, 2, 3. Nah ini kita pakai doa-doa Jawa karena ini kan merupakan puasa Neton itu kan agenda dari Jawa. Iya ada Jawa Mbah. Jadi kita tidak mengajakkan orang tidak nyambung persirikan atau diajak dengan tata cara untuk percaya dengan seni budaya tradisional, tidak. Ini sebagai contoh, sebagai pembongkaran tata caranya orang dulu melaksanakan berpuasa Neton. Apabila berpuasa Neton sampai lulus 41, maka diselamati bujang dan bujang kuat. Raka-rakanya ya seperti biasa, masyarakat kan sudah banyak yang mengadakan Neton, tidak usah diasarkan, banyak yang sudah paham. Mungkin dengan perabot inilah mungkin yang perlu dibibirkan, ini kembang telon, kembang mawar, kembang ranggil, beras, dan bidang rojo ketambahan lagi dengan ornamen 1 himpunan kunir, waru, welat, suruh itu sagru. Kemudian godongnya yaitu godong luwes sama daun rojo dijadikan 1 diletakkan di kamar atau di atas. Ini harus di mana? Kemudian sambil tirakatan apabila sudah lulus kita berbuka itu tidak makan lagi Mbak. Jadi berbuka makan minum cukup itu sudah tidak boleh makan lagi. Sampai kapan itu? Sampai nanti subuh. Nah, melek sing tanpa letak tanpa senjen, sehingga senjen ini itu tidak sah. Tidak disahkan oleh para leluhur. Sehingga kalau puasa Natal ya harus seperti ini, dengan waktu yang kosong doa, membaca wiridan apa terserah, yang penting mengaku nama Tuhan. Jadi dengan berdoa gitu Mbak. Jadi enggak nunggu melek enggak gitu. Nah seperti ini nanti tentang doanya bisa nanti dipelajari di diskusi. Kan doa itu kan bebas tambah. Tergantung niatnya sekarang yang kita perbincangkan, yang kita uraikan atau yang kita tanyakan apa fungsi atau apa gunanya, apa buktinya bahwa orang yang menjalankan puasa seperti ini hasilnya apa? Kan gitu tuh Mbak kan? Misalkan kita berpuasa yang berdiri-diri tidak ada hasilnya kan orang kan malas. Banyak orang-orang yang sukses yang menjalankan puasa-puasa Neton. Banyak orang-orang sukses yang menjalankan puasa-puasa Senin Kemis. Banyak sekali kawan, banyak pejabat yang masih melaksanakan puasa Senin Kemis, masuk puasa Neton. Nah itu orang yang berpuasa Neton itu akan melantipkan panggraito. Sehingga apabila kita kawarui seluruh yang ada orang di dalam tubuh kita, tidak usah kita selindrikan dari roh nyowo, anasi patang perkara ponco indriyo, terus kemudian indra, terus kemudian dengan sukmo dan sebagainya, itu diselamati atau dihormati, otomatis kecerdasan kita atau ucapan kita nanti akan manjur, akan mempunyai zat yang handal. Dan apabila dilaksanakan, kita memohon apa yang kita mohon. Misalkan kita ingin melamar pekerjaan, misalkan kita ingin
biar mendapat jodoh, misalkan biar kita itu usahanya maju, biar perusahaan ini bisa maju, misalkan kita berdagang, biar berdagang kita bisa habis, maka banyak sekali warga yang berpuasa sendiri tanpa minta bantuan kepada para normatif dan tanpa minta bantuan kepada para bujangga, cukup dilakoni sendiri, dan hasilnya banyak yang berhasil tuh Mbak. Nah, saya juga pernah dulu itu puasa neton saya, dan ya, sekitar belum sampai 41 hari, ya, ternyata juga ada hal-hal yang menyenangkan bahwa permasalahan saya bisa selesai, terutama ekonomi Pak. Dan nyambut sekali sulit, kemudian akhirnya mencari uang tidak begitu sulit, mudah sekali seperti dilancarkan oleh Allah, dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Agung. Jadi faedah-faedah guna-guna sangat banyak sekali. Dulu saya pernah ibarat makan saja nggak bisa, saya melaksanakan puasa sekitar 41 hari, paling sekitar masih mendapatkan 35 bagaimana itu, saya sudah menampakkan, sudah mendapat hal-hal yang menyenangkan, dan ada perbedaan. Dulunya belum puasa terus menjadi puasa itu semakin masa depan terarah lah. Akhirnya pekerjaan dengan mudah, uang datang sendiri tanpa kita cari. Kemudian keluarga bisa rukun, damai, tentram, sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya puasa Natal juga saya bisa mengayomi seluruh keluarga. Dan utamanya kepada orang-orang yang kesusahan mencari ekonomi. Orang-orang yang kesusahan mencari ekonomi, orang yang kesusahan mencari pekerjaan, orang yang kesusahan mencari jodoh, itu banyak yang sukses yang diacaranya dengan berpuasa Natal Mbak. Banyak sekali saya sering bertemu pada orang-orang itu yang menceritakan puasa Natal itu. Akhirnya nyambut gawe, nggak kangelan, kemudian tiap hari mendapat channel-channel itu. Dan hasilnya apabila puasa Natal ini tidak hanya untuk urusan pribadi. Kadang-kadang melibatkan orang banyak. Seringnya kita berpuasa, kita akan mendapatkan yoni. Doa kita akan mandi, ucapan kita akan mandi gitu Mbak. Karena puasa itu jangan masalah mulut, mulut tidak boleh makan. Nafsu kata perkara tidak bisa makan. Sehingga di situ muncul dengan aura, dengan kekuatan yang dahsyat. Sehingga misalkan menyembuhkan orang, diminta tolong menyembuhkan orang ya, itu banyak yang berhasil juga. Gitu. Karena kita sudah beli dengan tirakat, kita beli dengan lelaku. Gitu. Jadi kita hanya menjaga nih kapiye kemanjuran aku sakwise tak lakoni poso. Itu banyak sekali. Dulu saya juga pernah berpuasa, itu belum sampai 1 bulan, saya juga mendapat sesuatu yang sangat menyenangkan. Ekonomi loh Pak itu. Ekonomi bisa jadi lancar. Karena kalau kita memuasani dengan mulut kita tidak makan, maka kita juga akan menerima kedamaian, kita menerima kemanjuran yang sulit kita prediksi. Kalau kita bisa menolong orang ya, bisa kita menyembuhkan orang ya, kalau kita bisa memberi kesaran orang dan berhasil ya, itu karena kita sudah memiliki aura kekuatan, kita sudah berpuasa tadi. Hasil puasa kita itu kita bisa punya kemanjuran dalam ucapan, kita manjur dalam kita doa gitu. Itu banyak sekali yang berhasil melaksanakan tentang puasa Neton. Sehingga puasa Neton adalah merupakan pelajaran atau taruh yang baik. Banyak para wong agung, banyak para sesepuh yang kelahirannya saja juga dihormati. Kemudian pada waktu kematian juga dihormati. Kalau ada sesepuh manusia yang menghormati kelahirannya dan ada yang memberikan hari kematiannya, kenapa kita juga tidak diperbolehkan untuk yaitu memperingati tentang hari kelahiran kita? Nah, itu tidak ada salahnya. Nah, semoga uraian saya ini nanti berguna dan ada gunanya. Jadi tentang acara Neton yang kami sampaikan seperti itu, kan lusa kan ada orang bertanya Mbak, masa cuma kita belum bisa menjelaskan mereka. Banyak sekali pertanyaan yang belum sempat kita jawab lagi. Banyak sekali, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita kesibukan membuat 3 konten, kita waktunya seperti hilang gitu, tidak sempat. Tapi juga beberapa ada yang saya balas gitu. Karena kita tanpa Anda semua kan tidak jalan. Kelanggengan dalam konten itu karena dari banyaknya penonton, untuk memperkuat tentang sahabat, memperkuat kita kerasan ada di situ, tidak hangus kontennya gitu loh. Sehingga berpuasa Neton juga bisa untuk menunjang masa depan,
puasa nonton juga bisa untuk memanjurkan dalam kita bersabda, kita nyuwuk atau kita mendoakan kepada orang, termasuk mendoakan diri kita sendiri. Sehingga faedah banyak sekali. Kemudian apa dipelajari untuk masa depannya itu ada gambaran. Saya punya ponaan itu sekolah di UGM. Dari SMA sampai sarjana itu berpuasa nonton, berpuasa Senin Kamis, tidak berhenti. Sama sekali tidak berhenti. Cowok dan cowok tidak pernah itu lepas. Misalkan walaupun dia ada kue ke temannya, dibejak ke warung temannya, kemudian rumahnya selamatan, dia tidak tergoyah, tetap pada puasa. Sampai sekarang. Nah, orangnya masih ada, ponan saya itu. Saya juga heran kok begitu tahan untuk puasa Natal dan puasa Senin Kamis. Ternyata apa? Masih di kuliah saja sudah ditawari pekerjaan di pabrik rokok Samsu di Surabaya sana. Kehidupannya juga di atas rata-rata, maka sekali. Ya, saya simpul, oh ternyata orang yang sekolah itu kalau disambi puasa Natal kok tambah api. Orang itu kalau nyambut gaya sulit kalau di lantai puasa nonton, berdoa menyebut nama Tuhan, pada waktu malam tidak tidur kita sempatkan untuk membaca doa-doa yang baik, ternyata diganti jerih payah kita akan diganti anugerah oleh Tuhan, kita bisa menjadi lancar dalam mencari pekerjaan atau mencari rezeki. Itu satu bidang, maka simbolnya kan beras, simbol rezeki. Dan masih banyak keunggulan-keunggulan yang lain. Banyak para tokoh, pendeta, brahmana, para bujangga, resi, dukun, kata, atau banyak yang berpuasa hari Natal atau hari Senin Kamis. Kenyataannya orang-orang tertentu adalah orang-orang yang berkualitas, kemudian kesehatannya, ekonominya sepertinya itu normal-normal saja, seperti mendapat pengayuman daripada Gusti Kang Maha Suci. Semoga dengan acara tentang bagaimana cara kita berpuasa Natal, model zaman masa kini, berpuasa Natal dengan era-era zaman dulu. Kalau zaman dulu pakai perabot seperti ini, ditambah dengan selamatan itu ya. Jadi perabot ini dan setiap paginya terus setelah puasa diselamati itu sampai 41 hari. Bukti nyatanya saya dulu belum sampai 41 hari langsung sudah ada perubahan nasib, ada perubahan rezeki, ada perubahan ketentraman gitu Pak. Itu pernah saya buktikan. Jadi apabila puasa Natal itu tidak ada jeleknya, tidak berarti kita untuk mengajarkan atau memerintah agar teman-teman kita untuk berpuasa Natal, Mbak. Ini kan sebuah kebudayaan, sebuah tata cara yang dimiliki oleh nenek moyang yang perlu kita bongkar, kita menjawab pertanyaan daripada teman-teman di YouTube gitu. Jadi semoga hari ini ada manfaatnya dan ada gunanya. Kita memang harus mengerti Mbak, misalkan bagaimana pakai daun paru, bagaimana pakai itu walat, bagaimana pakai kunir, itu kan mesti ada tujuan tertentu Mbak. Sehingga kesimpulannya untuk tentang puasa Natal itu dibebaskan ada dua pilihan, cara model kuno atau cara model masa kini. Yang penting intinya itu puasa tirakat, poso yang benar, poso yang tulen, poso yang sempurna. Kalau kita pakai peralatan puasa kita tidak sempurna, maka kita akan jauh dari keberhasilan. Cukup sekian Mbak, nanti kita kapan-kapan sambung lagi dengan konten yang lain atau judul yang lain. Ya teman-teman, jadi itulah penjelasan dari Mbah Gendil tentang puasa Neton atau puasa hari kelahiran. Jadi memang ada dua cara lama atau cara kuno, yaitu dengan menggunakan peralatan-peralatan atau perabotan-perabotan seperti ini. Jadi ada kembang telon, kemudian air, kemudian yuswa atau dupa. Jangan lupa daun roja itu setiap bulannya harus ada biang raja kalau ada itu, karena di dalam simbol daun pisang raja itu kan hanya lambang saja, lambang saja agar puasa kita nanti akan memperoleh sesuatu yang kita inginkan, yang membanggakan, yang menguntungkan itu Mbak. Karena di dalam puasa Natal itu saja kita akan susah berdiri-diri Mbak. Sehingga kita nanti kalau puasanya salah, terapinya salah, nanti kan melanda manjur. Tidak karu-karuan nanti. Puasa Natal itu bisa untuk maju dari kebutuhan apapun.
kadang kita malah juga punya kolesterolnya juga akan mengurang karena kita berpuasa. Pokoknya tidak ada buruknya untuk puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis. Nah, orang-orang yang percaya dengan upacara itu banyak yang berhasil. Ternyatanya orang-orang yang sukses di pejabat-pejabat juga banyak yang berpuasa Senin Kamis dan berpuasa dengan puasa Ramadan. Ya teman-teman, jadi itulah yang kami sampaikan pada hari ini. Ini sudah menjelang subuh teman-teman, sudah sholat-sholat. Dan kita akan sambung lagi di video kami yang selanjutnya. Jadi nantikan video-video terbaru dari kami yang bisa menghibur Anda sekalian dan insya Allah bermanfaat. Saya ingatkan teman-teman, jangan lupa di subscribe. Kemudian saya juga mengingatkan lagi, jadi Mbah Kendil memiliki 3 channel teman-teman. Yang pertama Mbah Kendil Jopo Montro, yang nomor 2 Teja Karya, dan nomor 3 adalah Siaran Roso. Mari teman-teman kita dukung channel-channel Mbah Kendil supaya Mbah Kendil bisa membagikan pengalaman-pengalamannya sehingga kita menjadi tambah pengetahuan teman-teman. Dan saya juga menghimbau bagi teman-teman, tunggu dan nantikan suatu saat nanti Mbah Kendil pasti akan membuka pintu rumahnya untuk kita semua. Jadi bagi kalian yang ingin menemui Mbah Kendil yang sekarang belum bisa, nantikan saja, kalian dukung terus channel ini, pasti nanti ada waktunya sendiri Mbah nggih. Oh iya, ada tambahan Mbak. Nggih Mbah. Berarti setelah kita puasa dari pagi maghrib ya ke maghrib, kita buka puasa, setelah kita makan tidak boleh makan lagi, tidak boleh minum lagi, dibablaskan, diteruskan sampai nanti menjelang subuh atau bersubuh ya. Ini kan setelah akan tidur Mbak ya, akan tidur kan diminum 3 kali. Setelah diminum 3 kali, ini dibuang di depan rumah Mbak. Harus di depan rumah Mbak ya? Di depan rumah, biar nanti ada aura-auranya rumah, aura-aura rezeki, kemudian ada cahaya-cahaya di dalam satu keluarga itu, termasuk yang ada di dalam rumah itu Mbak. Jadi itu manfaatnya selain kita sendiri, terus orang-orang terdekat kita juga merasakan Bang ya, terutama dalam keluarga itu, keturunannya, tetangganya nggak bisa Mbak. Dari keluarga misalkan saya sebagai orang ayahnya, anak-anak saya juga akan mendapat cahaya atau mendapat efek samping yang baik. Ya, kemudian untuk Yuswanya itu gimana Mbah? Ya, untuk Yuswa, untuk Yuswa itu pada saat niat. Jadi kalau bisa itu dari pagi itu mandi, atau dari maghrib tadi, awalnya tadi setatnya adus keramas. Kemudian barang ritual ini kita akan yang bicarakan yang kuno dulu ya. Saya yang kuno dulu, yang besar penyajian atau sajian orang itu orang kuno. Nah, ini disumet, itu dinyalakan Mbak. Itu cukup 1 saja Bang ya? Sebenarnya 3 Mbak. 3 ya? Yang baik adalah 3, karena kita ngayuin api, sambil mangan kalah, kemudian burung mati usono. 3 hitungan. Jadi kita lahir di dunia ini, kemudian hidup di dunia, dan nanti akan kembali kepada Sang Pencipta, 3 jalur, 3 dimensi. Nah, pada saat penyalaan ini nanti bersama dibaca dengan niatnya, dibaca dengan amalan-amalannya atau doa-doanya. Jadi setelah disumat kita tancapkan pada beras seperti ini. Jadi beras ini juga untuk meletakkan posisi Yuswa seperti ini. Jadi ini tidak boleh dikasih pasir Mbak, harus beras. Harus beras nih. Ya. Terus kemudian itu diletakkan di mana Mbak? Nah, beras itu apabila sudah dibakar seperti ini, nanti kan bisa dibuang, dikasihkan ayam apa gimana. Itu kan sudah bercampur dengan abu-abu dupa, sudah tidak dapat dimakan. Nanti dikasihkan ternak-ternak ayam apa gimana, biar nanti tidak mubazir atau tidak sia-sia. Pemirsa, ini sudah waktunya subuh, maka kita untuk menjalankan sholat subuh. Semoga apa yang saya ucapkan bermanfaat, ada gunanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, bagi yang saya sengaja dan tidak sengaja. Apabila kami kilap, apabila kita tidak sengaja, kita menyakitkan hati Anda atau kita menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dengan tujuan kita adalah cinta kasih kepada budaya leluhur. Dengan hal ini, maka semoga kebudayaan Indonesia, utama dengan
tradisi-tradisi kita, tradisional kita, upacara-upacara sajian kita pada tempo dulu pernah dibentuk atau pernah dipelajari oleh sesepuh-sesepuh atau para nenek moyang, sekarang bisa diungkap lagi. Adapun ini dipakai dan tidak diamalkan dan tidak, ini bagi kita tidak penting. Yang penting ini adalah merupakan kita membongkar dengan hal-hal pendidikan tentang adat-adat para leluhur gitu. Jadi di sini kita tidak memaksakan atau tidak memerintahkan kepada siapapun untuk melaksanakan ini. Ini adalah pertanyaan kita harus bisa menjawab. Seperti inilah zaman dulunya kita mengadakan puasa neton, dan sekarang itu puasa neton kan banyak yang tidak pakai seperti ini. Jadi manusia itu dibebaskan seperti kembang kenongo, kenengono, keneng ini, kembang mawar, warno, ini terserah Anda. Ini merasakan pakai model lama atau merasakan model yang baru sih tanpa ada alat-alat apapun. Ya teman-teman, cukup sekian kami akhiri dulu video ini. Tunggu dan nantikan video kami yang selanjutnya. Cukup sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu ingkang pinanggih salam. Amin amin ya robbal alamin.